Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sebelumnya perkenalkan nama saya Serina dengan NIM 22231900029 dari kelas 6B, dan di sini saya akan melakukan tugas dari mata kuliah pembelajaran mikro yang diampu oleh dosen Mam Ika Handayani. Jadi di sini saya berperan sebagai seorang guru mata kuliah bahasa Inggris kelas 9 SMP. Ya, mungkin langsung saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Miss. Hello everyone, students. Hello, Miss. How are you today? I am fine. Is it good? Great. Good. Gimana yang lain? Apa kabarnya? Baik-baik. Fine. Ya. Oke, sebelum belajar, Miss mau lihat dong ini siapa aja yang udah join. Coba tolong di on cam semuanya. Ayo, ada siapa nih? Almaika Lovia, Sarmila, Siti Arista, Dila, Siti Sapitro, terus siapa lagi? Mira Komaria. Coba dong di on cam dulu. Punten Miss, nggak bisa on cam karena lagi di pasar. Oh gitu, lagi apa di pasar? Lagi bersih-bersih. Punten Miss lagi di masjid. Nggak bisa on Iya, cam. nggak apa-apa. Ya udah, mungkin langsung aja ya. Nanti untuk absen, Miss akan membuat G-form dan dikasih ke link Zoom ini ya. Nah, untuk kalian nanti isinya langsung di Zoom Meet ini, jangan dikasih ke grup kelas, oke? Oke, gimana kemarin liburan semesternya? Pada jalan-jalan kemana? Ngaji aja, Miss. Apa ada di rumah aja? Tidak liburan, Miss. Aku di Waktunya Oh, Miss. ya udah, nggak apa-apa. Jadi untuk pertemuan kali ini adalah pertemuan pertama lagi ya di semester ganjil bersama Miss. Ketua kelasnya siapa? Didin. Didin. Riko ya? Oke. Tolong dong Riko dipimpin doa ya sebelum belajar, silahkan. Oke, kawan-kawan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa tiada selesai. Ya, makasih Riko. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Miss mau memperlihatkan sebuah video yang relate dengan materi yang akan kita bawa. Bentar ya, Miss mau share screen dulu. Udah kelihatan belum? Halo semua? Sudah, Udah? sudah. Oke. Ya, Nah, jadi ini ada sebuah video, silahkan ditonton. Ada suaranya nggak kira-kira? belum muncul, Miss. Nggak ada Belum Miss. muncul suaranya. Ya, Miss. Wait, ada? Ada suara? Tidak ada, Miss.
Miss, nggak ada suaranya. Tekan aja dulu ya. Mungkin mic-nya belum dibuka, Miss. Masih Gitu. remote. Coba di stop share. Yaudah, mungkin untuk video nanti Miss kirim ke grup WhatsApp aja ya untuk kalian belajar dan mendengarkannya di situ. Nah, so what can you learn about this video? Apa yang bisa dilihat dari video tadi? Yang bisa dipelajari di video tadi? Pak, ada yang langsung nangkap nggak? Video itu tentang apa sih? Enggak, Miss. Enggak, ada yang tahu mungkin? Tentang pembelajaran, Miss. Ya, jadi video tadi itu kalau misalkan kalian nyimak ya, itu adalah video contoh dari imperative sentence atau kalimat-kalimat perintah gitu ya, conversation about imperative sentence gitu. Nah, jadi video itu relate pada pembelajaran kita hari ini yaitu imperative sentence. Bentar ya, Miss share screen lagi materinya. Wait. Maybe I have trouble with my connection. Nah, ada? Can you see my screen? Halo guys, Ada, Miss. Ada, Miss. ada. Oke. Nah, jadi kita akan belajar ini ya. Bisa dilihat, ini adalah imperative sentence. Nah, tujuannya dalam pembelajaran kali ini tuh agar teman-teman semua, anak-anak semua bisa menggunakan kalimat dalam bahasa Inggris untuk memerintah seseorang atau mengajak, bisa juga menghimbau, melarang, gitu ya. Nah, itu adalah tercantum dalam kalimat imperative sentence. Langsung ke lagi ya. Bentar ya. PPT-nya jalan nggak? Jalan, Miss. Jalan. Nah, what is imperative sentence? Siapa yang mau baca? Ayo. Ayo, siapa yang mau baca? Aku, Miss. Boleh, Saya, silahkan. Miss. Ayo, jangan rebutan satu-satu. Silahkan. Ladies first. Ya, Sob. Time is yours, Novi. Oke, Miss, thank you. Jadi imperatif menyuruh, meminta, memerintah, dan memberikan petunjuk kepada lawan bicara agar melakukan sesuatu yang kita minta. Begitu, Miss. Iya, betul. Good job, Novi. Ya, jadi imperative sentence itu adalah kalimat yang memiliki arti menyuruh ya, menyuruh, meminta, memerintah, atau mengajak dan memberikan petunjuk kepada seseorang untuk melakukan sesuatu yang kita perintahkan gitu. Nah, terus juga ada lagi types of imperative sentence. Siapa nih yang mau baca? Tadi Teja Negara mau baca? Sebentar, Miss. Yang lain ada yang mau baca? Koneksinya terkendala, Miss. Mohon maaf. Oh, oke. Yaudah, langsung aja ya. Jadi, what are types of imperative sentence?
Nah, imperative sentence ini terbagi menjadi 3 tipe. Yang pertama, command atau perintah. Yang kedua, request atau permintaan. Yang ketiga, direction atau petunjuk. Itu ya. Bisa diingat ya, jadi tipe-tipe dari imperative sentence ini atau kalimat perintah, yaitu ada command, request, dan direction. Nah, untuk pertemuan pertama kita akan membahas tentang command terlebih dahulu. Ya, command atau perintah. Nah, bisa dilanjut nih. Di command ini juga terbagi menjadi 2 bentuk gitu. Ya, ada command atau perintah dan juga prohibition atau larangan. Nah, di tipe imperative sentence command ini ada juga bentuk larangannya gitu. Selain perintah ada juga bentuk larangannya. Namanya prohibition. Lanjut ya. Apa sih karakteristik dari command ini atau perintah ini? Nah, bisa dilihat, kelihatan semuanya? Terlihat. Oke. Yang pertama, use exclamation mark atau menggunakan tanda seru. Nih, bisa dilihat ya. Nah, gimana contohnya? Yang pertama ada kata wake up. Nah, di belakangnya pakai tanda seru. Yang kedua, don't touch. Ada tanda serunya juga. Jadi setiap kalimat imperative sentence itu bakal ada tanda serunya. Kalau misalkan kalian melihat di koran atau sebagainya ada kayak dialog, terus ada kata wake up, terus ada tanda serunya di belakang, itu disebutnya imperative sentence. Ya, dan tipenya common. Terus yang kedua, itu ada no subject atau tanpa subjek. Masih ingat nggak subjek itu apa aja? Ada yang masih ingat subjek itu apa aja dalam bahasa Inggris? Subjek? I, You, they. ya benar banget. Jadi subjek dalam bahasa Inggris itu yaitu I, you, we, they, she, he, and it. Nah, di dalam imperative sentence ini itu tidak menggunakan subjek. Jadi langsung aja wake up, don't touch, gitu ya. Jadi nggak perlu pakai I, you, we, they, she, he, it. Selanjutnya, kelihatan? Nah, ada formulanya atau rumus untuk menggunakan atau membuat imperative sentence. Yang pertama, yaitu menggunakan verb 1 plus complement. Masih ingat nggak verb 1 itu kayak gimana? Verb itu apa sih? Kata kerja, Miss. Ya, betul. Contoh kata kerja bentuk pertama itu apa aja? Ayo, ada yang tahu? Read. Ya, betul, read. Apalagi? Cook. Ya, terus. Ada lagi? Cook. Nah, betul. Ya, pokoknya verb 1 itu adalah kata kerja murni ya, tanpa tambahan apapun. Cook, sleep, read, walk, drink, eat, gitu ya. Itu namanya verb 1. Nah, terus yang kedua juga ada be plus adjective non-adverb. Itu digunakan ketika imperative sentence bertemu dengan kata sifat, benda, atau adverb gitu. Nah, kemudian ada, nah ini dia contoh-contoh dari verb 1 tadi ya. Go, put, open, come, read, gitu. Itu adalah verb 1. Nah, gimana sih contohnya? Nih, Miss kasih tahu example dari formula verb 1 plus complement. Nah, yang pertama, tutup pintu. Tutup pintu. Verb-nya mana? Coba. Verb 1-nya yang mana? Ada yang tahu? Kata kerjanya yang mana? Close.
Close, tutup. Oke, komplemennya pintu itu. Ya, jadi tutup pintu itu adalah close the door. And don't forget to use exclamation mark atau tanda seru. Ya, pahami ya. Jadi verb 1 plus complement bisa dilihat example-nya itu close, verb 1. Terus complement-nya the door. Tutup pintu itu, close the door. Contoh yang kedua, kupas apelnya. Kata kerjanya adalah peel. Ya, peel, mengupas. Kata kerja pertama. Komplemennya the apple. Peel the apple. Kupas apelnya. Ada lagi, matikan lampunya. Turn off the lamp. Kata kerjanya turn off. Komplemennya the lamp. Tuh. Lanjut ke nah, tadi kan udah pakai contoh-contoh verb 1 plus complement. Sekarang untuk memperhalusnya ketika kita memerintah seseorang itu gunain apa sih? Tuh. Nah, jadi di imperative sentence untuk memperhalus memakai please. Ya, please. Contohnya gimana? Please open the door. Verb 1-nya yang mana? Ini, open. Open itu kata kerja, komplementnya the door. Dan ditambahkan please di sebelumnya ya. Terus ada lagi sit down please. Nah, kata kerjanya dan tambahkan untuk memperhalusnya please. Terus bentuk yang kedua yaitu let us atau let's. Contohnya let's go. Ayo kita pergi. Let's try. Marilah kita coba. Mari kita coba. Gitu ya. Itu adalah untuk memperhalus ketika kita memerintah seseorang. Nah, tadi udah nih yang verb 1. Terus gimana kalau misalkan common ini bertemu dengan adjective atau kata? Adjective itu kata apa? Kata sifat. Ya, betul. Kata sifat ya. Ini formulanya. Be plus ana. Adjective, noun, and adverb. Gimana sih contohnya? Nih, Miss kasih tahu. Oh iya, kata sifatnya dulu. Apa aja? Silahkan dibaca coba siapa aja nih. Apa aja sih kata sifat itu? Siapa yang mau baca? Ada yang mau baca? Ada yang mau nyebutin? Atau selain yang di sini? Yang di PPT ini? Halo? Oke, kalau nggak ada, Miss kasih tahu ya. Ini yang pertama, honest. Artinya apa? Jujur. Yang kedua, smart. Artinya pintar. Terus ada lagi quiet. Artinya tenang. And careful. Artinya hati-hati. Masih banyak lagi ya kata sifat dalam bahasa Inggris. Silahkan dicari. Oke nih, for example. Lihat ya. Ada jujurlah. Jujur bahasa Inggrisnya honest. Nah, untuk memerintah seseorang memakai imperative sentence atau common bisa ditambahkan be. Jadi be honest. Gitu. Jujurlah, be honest. Yang kedua, hati-hati. Hati-hati adjective dari careful. Tambahkan be careful. Terus yang ketiga, jadilah siswa pintar. Be a smart student. Itu ya, paham ya? Bisa dipahami atau mungkin ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, next ya. Nah, kita ke bentuk yang kedua. Tadi kita sudah menjelaskan, Miss sudah menjelaskan tentang command atau perintah. Nah, yang kedua itu adalah prohibition atau larangan. Ya, jadi imperative sentence bisa diingat lagi. Di command ini ada dua bentuk, yaitu perintah dan larangan. Gimana sih ketika kita melarang seseorang itu? Nah, bisa dilihat formulanya. Ada dua juga, yaitu yang pertama,
memakai kata don't plus verb one. Ingat ya, tadi verb one itu apa aja? Sleep, eat, cook, walk, drink, dan lain-lain. Nah, terus untuk melarangnya atau prohibition-nya digunakan kata don't sebelum kata kerja. Terus bentuk yang kedua yaitu menggunakan no and plus verb ing. Oke, gitu ya. Kita jelaskan satu persatu dulu dari don't plus verb one. Nah, ini contohnya. Yang pertama, jangan tidur. Kata kerjanya mana? Sleep. Sebelumnya memakai don't. Don't sleep. And don't forget use exclamation mark atau tanda seru. Ya, ini jangan sampai ketinggalan dimanapun tanda seru ini. Yang kedua, jangan tinggalkan aku. Don't leave me. Ya, terus yang ketiga, jangan berhenti. Don't stop. Ayo coba semuanya kita baca bareng-bareng dari awal. Bisa di open mic-nya. Don't sleep. Don't sleep. Don't sleep. Oke, lagi. Don't sleep. Don't sleep. Oke, yang kedua, don't leave me. Don't leave me. Oke, yang ketiga, don't stop. Don't stop. Oke, good. Thank you. Lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nah, apabila prohibition ini bertemu dengan adjective, seperti yang tadi common ini, adjective non-adverb tinggal ditambahkan di formulanya be setelah don't. For example, jangan malas. Adjektifnya mana? Malas atau lazy. Nah, gimana untuk membuat kalimatnya? Yaitu don't be lazy. Ya, jangan malas. Terus ada lagi, jangan marah padaku. Don't be mad at me. Nah, gitu. Oke, lanjut. Nah, sekarang ke bentuk yang formula kedua. No plus verb ing. Ada yang tahu nggak verb ing itu apa aja? Contoh-contoh verb ing itu apa? Coba bisa disebutkan. Smoking. Apa? Playing. Playing. Ya, Reading. lagi. Sleeping, Working. Working. Tuh. Smoking. reading, Oke, betul ya. Betul semua ya. Jadi verb ing itu verb one yang ditambahkan ing di belakangnya. Sleeping, cooking, smoking, writing, playing, eating, drinking, dan lain-lain. Oke, for example, langsung kita ke contohnya. Nah, yang pertama, dilarang tidur. Sorry. Dilarang tidur. No sleeping. Verb ing-nya mana? Sleeping, kata kerjanya. Tambahkan no. Terus Miss mau tanya nih, apa sih bedanya tadi no dan don't dalam imperative sentence prohibition ini? Ada yang tahu? Nah, jadi don't itu artinya tadi jangan. Terus kalau no itu artinya dilarang. Ya. Yang kedua, dilarang parkir. No parking. Yang ketiga, dilarang merokok. No smoking. Pasti kalian pernah lihat kan di tempat-tempat yang nggak boleh ngerokok itu suka ada selembaran kertas yang dituliskan no smoking. Nah, itu artinya dilarang. Ya. Kalau don't itu artinya jangan. Jadi bisa dibedain kalau misalkan kalian menemukan kata-kata seperti ini atau ingin membuat kalimat ini, kalau kalian mau menggunakan smoking atau verb ing, jadi sebelumnya ditambahkan no. Kalau misalkan kalian mau menggunakan verb one,
verb murni want, di sebelumnya digunakan don't. Itu ya, paham ya anak-anak? Oke, lanjut. Ini enggak ya? Wait ya. Oh, udah selesai. Oke. Nah, segitu aja materi dari Miss untuk pertemuan pertama kali ini ya. Kita hanya membahas tentang command, perintah gitu. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau udah paham semuanya? Miss harap sih semuanya paham ya, karena ini gampang banget untuk kita praktekkan gitu. Nah, kalau misalkan nggak ada, Miss akan mengirimkan tugas ke grup WhatsApp untuk kalian isi, yaitu pilihan ganda. Jadi Miss udah nyiapin pertanyaan-pertanyaan tentang imperative sentence ini, dan kalian jawab. Terus bisa dikumpulkan ke ketua kelasnya ya, Riko Haikal. Bisa tolong Miss nanti untuk mengumpulkan jawaban-jawaban dari teman-temannya dan di-upload ke Google Drive. Terus nanti kirim linknya ke Miss, batas waktunya sampai pertemuan berikutnya. Hari H-1 ya, H-1 pertemuan berikutnya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Miss. Oke. Baik, Miss. Terus ada lagi tugas tambahan dari Miss, yaitu kalian harus membuat buku kecil seperti ini. Bisa kelompok 2 orang untuk beli buku Sidu yang gede, terus dipotong 2 juga bisa. Atau enggak, kalian bisa beli buku notes kecil kayak gini. Nah, itu isinya adalah kumpulan kata kerja yang udah Miss tadi kasih tahu atau sebutkan. Ya kan, tadi Miss sudah menyebutkan banyak banget kata-kata kerja, verb one dan verb ing. Pasti kalian ingat, nah, itu kalian tulis di buku catatan ini. Ya. Oke, thank you very much ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ini terakhir.